Ya, terima kasih sahabat keluarga muslim, Anda masih bersama kami dalam program Bincang Sehat dengan tema kita anemia defisiensi besi. Nah, ini sudah ada masuk pertanyaan nih dok dari sahabat keluarga muslim dan sahabat Arisalah yang ada di rumah. Ya, pertanyaannya, Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya dokter, saya mau tanya, jika penyebab anemia karena kekurangan zat besi, lalu makanan dan minuman apa yang banyak mengandung zat besi, tetapi aman bagi lambung untuk penderita sakit MAH? Kemudian apa dampak dari anemia ini bagi remaja, khususnya perempuan serta ibu hamil? Terima kasih dokter. Ya silakan dok. Ya baik, terima kasih pertanyaannya bagus sekali Iya. ya. Halimah di Medan, ya saya lupa Halimah di angkat Medan. namanya dok, Halimah di Medan. Ya, tadi pertama yang ditanyakan Makanan Makanan yang ya. banyak mengandung zat besi dan aman bagi mereka yang menderita penyakit ya MAH. baik. Jadi makanan yang paling banyak mengandung zat besi tadi kita sebutkan daging-daging merah segar ya. Nah, kemudian satu lagi sayuran. Nah, insya Allah dua-duanya itu aman ya untuk orang yang sakit MAH. Sayuran ini semuanya dok yang hijau-hijau, yang kuning, Ya, terutama nggak yang warna masalah, hijau dok, ya. dia. Diutamakan yang warna hijau. Ya. Oke, misalnya seperti kol, brokoli, Ya, daun kacang-kacangan, daun ubi ini juga Ya, masuk dok benar. ya. Oke. Nah itu dia Bu Halimah yang ada di Medan, makan. Apakah ini aman dok untuk orang yang menderita penyakit MAH? Ya, insya Allah kalau MAH ini kan dia biasanya ningkatnya asam lambung ya kan. Nah itu biasanya dia makan makanan yang merangsang biasanya, terlalu pedas, terlalu asam, ya terlalu asin ya. Jadi makan makanan yang merangsang itu. Tapi kalau misalnya daging ya sayuran, saya kira nggak ada yang merangsang di sana ya, kecuali memang dibuat terlalu pedas ya. Oke, mungkin di bumbunya dok ya. Nah ini mungkin ini yang harus diperhatikan dok ya, jangan terlalu pedas atau jangan terlalu asam seperti itu dok ya. Nah kalau untuk makan sayuran sendiri ini tidak bermasalah tentunya dok ya. Kalau untuk suplemen itu dok, ini apakah nggak bermasalah juga dengan mereka penyakit MAH? Ya kalau suplemen ya, suplemen besi, insya Allah selama ini sejauh yang kita lihat enggak ya, tidak ada mengalami keluhan nyeri perut ya, kecuali seandainya yang sering ya buang air besar mungkin agak berubah warna ya. Karena memang ada ketika kita mengkonsumsi suplemen besi ya yang berlebih, itu salah satu efeknya bisa membuat feses itu berwarna lebih hitam deh. Oke, hanya sekedar itu aja dok ya. Nah kemudian nih dok, dampaknya bagi ibu hamil serta khususnya bagi remaja ini dok, apakah selain dari gejalanya tadi, apa dampak bahayanya seperti itu dok? Ya, tadi kita bicara anemia defisiensi besi ya. Tadi dibilang bahwa ini bisa disembuhkan dengan baik ya. Jadi kalau misalnya terjadi defisiensi besi pada ibu hamil ya atau remaja, insya Allah dengan tadi ya konsumsi banyak sayur, daging dan juga suplemen besi yang cukup, insya Allah juga kebutuhan besinya akan kembali seperti semula. Oke. Jadi kalau dampaknya tadi ya bisa lihat dari gejalanya tadi dok ya, bisa lemah seperti itu dok ya, kemudian cepat lelah, mata berkunang-kunang, kemudian lidah licin seperti itu dok ya, kemudian radang di sudut mulut seperti itu. Nah itu dia sahabat Gamsi beberapa bahaya, dan kalau dibiarkan tidak diobati ini bisa sampai sesak napas seperti itu tadi dok ya. Ya terima kasih Bu Halimah di Medan, mudah-mudahan jawaban dari dokter sangat bermanfaat. Ya baik dok, kita lanjutkan kembali ini tadi masih di defisiensi anemia. Nah ini beberapa pernyataan nih dok, apakah ini termasuk bagian daripada mitos atau fakta seperti itu. Nah ini mungkin tadi sudah terjawab dari dokter, tapi tidak masalah kan kita ulang kembali. Ada yang menyatakan bahwasanya anemia ini hanya untuk ibu hamil saja, yang lain tidak terkena seperti itu. Ya mitos lah ya. Ini mitos tentunya dok ya. Oke. Jadi termasuk tadi kebutuhan untuk anak-anak ya, itu juga meningkat ya pada dia mulai pertumbuhan ya. Kebutuhan besinya juga meningkat. Oke, nah jadi artinya tidak hanya ibu hamil saja dok ya, walaupun memang ibu hamil rentan dok ya terkena yang namanya defisiensi anemia. Nah kemudian nih dok, ada lagi yang mengatakan bahwasanya kalau sering-sering kebanyakan minum teh dan kopi ini akan melakukan penyerapan zat besi yang banyak. Jadi bagi mereka yang menderita defisiensi besi ini tidak dianjurkan. Ini fakta atau mitos dok? Ya, jadi kalau misalnya kita minum teh atau kopi ya, itu penyerapan ya bisa mengganggu ya, mengganggu penyerapan besi ya. Nah, jadi kalau tadi disebutkan mitos atau fakta ya, karena dia bisa mengganggu tadi, maka ini bisa dikategorikan fakta dok ya. Oke, nah berarti
bagi khususnya dok ya bagi mereka yang sudah ada gejalanya, sudah menderita defisiensi anemia ini tidak dianjurkan dok ya. Benar. Dan bagi kita yang sehat saja kalau berlebihan ini tidak dianjurkan Benar tentunya sekali. dok ya. Oke, kemudian nih dok dalam berbicara masalah anemia ini tentunya kita tidak lepas ada istilah hemoglobin dok ya karena kekurangan hemoglobin seperti itu. Kemudian tadi ada juga dengan istilah yang saya baca itu dok hematokrit dok ya. Nah ini bedanya sendiri dengan hemoglobin apa sih dok seperti itu? Ya, jadi untuk kita mendiagnosa anemia ya, itu harus ada parameternya ya. Parameternya itu dari pemeriksaan darah ya, biasa dari pemeriksaan darah rutin. Jadi nanti ada namanya hemoglobin ya. Nah, jadi hemoglobin kita di bawah normal. Tadi kalau misalnya laki-laki dia di bawah 13. 13. Nah, kalau perempuan dia di bawah 12. Nah, ini dikatakan anemia. Iya. Nah, kemudian ada lagi parameternya hematokrit. Biasanya hemoglobin sama hematokrit ini mereka sejalan ya. Oke. Kalau hemoglobin turun nanti hematokrit juga turun. Cuman kalau dia hematokrit dia itu perbandingan volume darah dengan volume sel darah merah. Nah, jadi dia ada merupakan suatu nilai perbandingan ya antara volume darah dengan volume sel darah merah. Oke. Kalau dia hemoglobin memang dia itu adalah yang mengangkut oksigen tadi. Itu merupakan bagian dari eritrosit ya. Dalam eritrosit itu ada namanya hemoglobin yang mengangkut oksigen ke jaringan tubuh kita. Oke, perbandingan volume darah dengan sel darah. Sel darah seperti itu dok ya. Misalnya kalau volume darahnya sekian, maka sel darahnya seperti ini gitu dok ya. Nah, berarti ini duanya kalau kita diagnosis seperti itu, ini akan diketahui juga. Ya, jadi dengan itu, kita dok, ya? pemeriksaan darah rutin tadi nanti akan nampak nilainya ya. Biasanya mereka berbarengan. Kalau HB dia turun, maka hematokrit nanti akan turun nilainya. Oke, ya itu dia perbedaannya dok ya. Nah, baik dok, tidak terasa kini sahabat Gua Muslim kita hampir sudah 60 menit bersama. Nah, sebelum kita berpisah sahabat Gua Muslim, kita mintakan kepada dokter memberikan pesan dan nasihatnya apa nih harus yang kita lakukan, sahabat Gua Muslim melakukan dan sahabat Risalah agar ya keluarga kita dan kita tidak terkena yang namanya anemia defisiensi besi. Silakan dok. Ya, terima kasih. Baik, sahabat keluarga Muslim, ya, Salam TV dimanapun Anda berada. Jadi anemia tadi kita ketahui adalah keadaan kekurangan darah ya atau hemoglobin ya di bawah dari normal. Banyak jenis-jenis anemia ya. Salah satu yang paling sering ya cukup sering itu adalah anemia karena defisiensi besi. Nah, defisiensi besi ini bisa karena tadi kebutuhan besi yang meningkat ya. Bisa juga karena gangguan absorpsi dari besi tersebut. Jadi cara kita adalah bagaimana supaya besi tadi itu cukup dalam tubuh. Caranya tetap konsumsi ya, makan makanan yang bergizi ya, terutama itu daging merah segar ya, sayur-sayuran ya. Dan kalau misalnya kita mengalami defisiensi besi, jangan takut ya, segera ya diobatin ya. Dan juga nanti akan diberikan satu suplemen besi ya untuk mencukupi kebutuhan besi tersebut. Ya, itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Iya, terima kasih banyak dok. Itu artinya sangat sederhana sekali dok ya. Mudah sebenarnya pencegahannya agar kita tidak terkena yang namanya defisiensi besi seperti itu. Salah satu tadi daging segar itu dok ya, daging segar. Tapi di sini masuknya harus diolah dulu dok ya, dimasak dulu. Jangan langsung segar dimakan seperti itu dok ya. Oke, ya baik sekali lagi terima kasih banyak dok. Ya sahabat Gua Muslim terima kasih atas kebersamaan Anda dan partisipasi Anda hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita dengar tadi dari dokter mengenai anemia defisiensi besi ini bisa bermanfaat untuk kita, untuk keluarga kita agar tidak terkena yang namanya anemia defisiensi besi. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang senantiasa ya menjaga kenikmatan amanah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala seperti organ tubuh kita agar tetap dalam keadaan sehat. Tentunya ini akan membantu untuk aktivitas kita dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya saya Darus Lian pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.